Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas akuntansi 2023G kali ini akan mereview artikel yang berjudul Multi Perspektif Sosiologi dan Akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam review, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok kami. Dimulai dari saya, Novia Syafitri dengan NIM 143, kemudian Winda Nurhamida dengan NIM 175, dan Widya Kusuma Putri dengan NIM 192. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dibentuknya artikel ini. Dimulai dari perspektif. Jadi, perspektif ini merupakan cara pandang seseorang untuk memahami sesuatu. Karena itu, perspektif masing-masing individu itu pasti tidak akan sama. Dan akuntansi itu berfungsi sebagai pedang bermata dua. Akuntansi tidak hanya dibentuk oleh lingkungan, tetapi juga mampu membentuk realitas baru yang mampu mempengaruhi aspek sosial kemasyarakatan. Nah, berangkat dari kesinambungan ini, maka artikel ini dibentuk oleh penulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tujuan dibentuknya artikel ini. Jadi artikel ini dibentuk untuk menjelaskan tentang macam-macam perspektif sosiologi yang membentuk karakteristik masyarakat. Nantinya rekan saya akan menjelaskan 4 perspektif, yaitu positivisme atau fungsionalis, interpretif, kritis, dan postmodernis. Di akhir artikel ini memberikan output berupa implementasi aplikasi perspektif sosiologi dalam ranah akuntansi sektor publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perspektif sosial dalam praktik akuntansi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif yang bersifat non-numerik. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan dengan bidang sosiologi dan akuntansi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yakni proses yang menggambarkan data kualitatif tanpa perlu menarik kesimpulan yang mendalam terkait hubungan atau sebab akibat. Analisis ini digunakan untuk memberi gambaran yang jelas tentang konsep perspektif sosiologi dalam akuntansi. Alasan pendekatan kualitatif dipilih yakni penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang teori-teori sosiologis dan implikasinya pada akuntansi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi teori secara konseptual. Penelitian ini juga memandang akuntansi dari sudut pandang sosial, sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif yang dapat menangkap aspek-aspek sosial, budaya, dan normatif dari praktik akuntansi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi, di sini saya ingin membahas tentang hasil dari artikel yang berjudul Multi Perspektif Sosiologi dalam Akuntansi. Yang pertama, akuntansi tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat diterapkannya dan tidak bisa netral dari kepentingannya. Nah, apa sih contohnya itu? Sebagai contohnya itu, ketika akuntansi diterapkan dalam suatu lingkungan, maka secara tidak langsung mempengaruhi dan membentuk perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan, dan individu-individu yang terkait dengan organisasi lingkungan tersebut. Nah, akuntansi itu dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan yang kemudian mempengaruhi lingkungan.
Karena akuntansi saat ini tuh berkembang lebih komprehensif, tidak lagi berdasarkan kalkulasi keuangan, namun juga menyajikan keterkaitan dengan sosial bahkan lingkungan. Dan yang kedua adalah akuntansi berfungsi sebagai alat yang dapat membentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Hinas 1988 mengemukakan bahwa realitas sosial diciptakan melalui perspektif manusia, dan akuntansi memiliki peran dalam membentuk realitas ini, terutama dalam konteks kapitalisme di mana laporan keuangan lebih fokus pada laba untuk kepentingan pemegang saham. Hal ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat kapitalis. Dengan demikian, akuntansi memiliki potensi untuk mempengaruhi perubahan sosial melalui akuntan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sosiologi dalam akuntansi sektor publik. Ada dua perspektif nih. Yang pertama itu perspektif interpretif dan perspektif kritis. Perspektif interpretif seperti penerapan PBB tidak sama dengan implementasi dari negara asalnya, yaitu United Kingdom. Karena adanya desentralisasi dan penentuan LAKIP dari penelitian ini, penelitian menyarankan bahwa akuntansi bukan hanya sekedar alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang syarat nilai yang terkandung di dalamnya aspek ekonomi, sosial, dan budaya dari pihak-pihak terkait. Sedangkan perspektif kritis seperti perubahan Badan Hukum Pendidikan menjadi Badan Layanan Umum yang menyebabkan berbagai benturan dalam melakukan interpretasi peraturan. Hal ini menyebabkan berbagai benturan dalam melakukan interpretasi peraturan. Kritik yang dilakukan disertai dengan solusi melalui anggaran partisipatif yang merefleksikan diri berketuhanan. Diharapkan dengan implementasi anggaran partisipatif ini, akuntansi dapat menjadikan individu-individu di universitas meningkat dalam hal kesadaran berketuhanan. Lalu kesimpulan yang dapat kita peroleh dari artikel ini adalah artikel ini menjelaskan dengan dua pendekatan, yaitu subjektif dan objektif dalam sosiologi yang merujuk pada Burrell dan Morgan. Dari dua pendekatan tersebut terbentuklah karakteristik masyarakat, yaitu yang teratur dan berkonflik. Artikel ini juga menjelaskan penyebab perbedaan perspektif tersebut yang dikarenakan oleh absolutisme mutlak individu terhadap satu perspektif saja. Dan ada penjelasan 4 perspektif sosiologi yang dikaitkan dengan dampaknya dalam melihat akuntansi sebagai fenomena sosial. Akuntansi dipengaruhi dan dibentuk lingkungan yang kemudian mempengaruhi dan membentuk lingkungan. Sehingga akuntansi diharapkan mampu melakukan pembebasan dan perubahan bukan hanya secara materi, tetapi juga mental dan spiritual. Pembahasan terakhir dilengkapi dengan aplikasi sosiologi dalam ranah akuntansi sektor publik dengan mengambil penelitian dari perspektif interpretif dan perspektif kritik. Baik, di sini saya akan bahas tentang kelebihan dari artikel ini. Yang pertama, artikel ini mudah dipahami oleh pembaca, dan yang kedua, artikel ini berisi materi yang lengkap dari penjelasan perspektif sampai dengan relevansi akuntansi dan sosiologi. Dan mungkin ada kekurangan dari artikel ini, di mana mungkin ada beberapa singkatan-singkatan yang tidak dijelaskan dalam artikel ini seperti LAKIP dan BLU, yang mengkhawatirkan akan membuat pembaca yang awam dengan akuntansi itu akan kebingungan karena tidak dijelaskan. Mungkin itu saja review artikel dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan menyimak sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.